Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zubaida, calon guru penggerak angkatan 6. Saya bertugas di SD Negeri Simu, Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai kucing untuk supervisi pendidikan. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah, ini kegiatan kucing Ibu ya. Saya Srianti SPD bertindak sebagai observer atau pengamatnya, kemudian nanti sebagai coachnya itu ada Ibu Zubaida MED, kemudian ada coach yaitu Ibu Tuti Agustina SPD. Namun sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ida sebagai coach berkenaan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian ada beberapa rubrik juga yang ingin saya terapkan di sini di kegiatan coaching ini. Yang pertama tentang alur tirta. Alur tirta itu yaitu tujuan, kemudian apa nanti identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab. Kemudian yang keduanya kompetensi yang ingin Ibu Ida kembangkan. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan di dalam kegiatan coaching ini. Kemudian saya tanya dulu ke Ibu Ida, kompetensi apa kira-kira Ibu yang akan Ibu kembangkan di kegiatan coaching kita ini? Baik, terima kasih Ibu Srianti. Pada kegiatan coaching pada siang hari ini, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif atau dengan rasa, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Kalau begitu bisa kita mulai Bu untuk Baik. kegiatan kita? Bisa Bu? Ya, silakan. Ya, kami persilakan kepada Ibu Ida sebagai coach dan Ibu Tuti sebagai coach untuk memulai kegiatan coaching kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Srianti. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu Zubaida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa nih kemarin WA saya, Bu? Iya Bu, saya tuh ingin minta bantuannya Bu Ida untuk melakukan coaching terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Apa Saya permasalahan? itu bingung Bu. Jadi di sekolah saya kan full day school. Jadi sekolahnya dari jam 7 pagi itu berakhir di jam 15.30. Nah, tentunya nanti kalau jam terakhir itu setelah isoman, setelah sholat dan makan siang. Efeknya itu anak-anak sudah bosan, kelihatannya tidak bersemangat. Nah, sementara saya sebagai guru tidak ingin siswa saya seperti itu. Saya ingin pembelajaran saya berhasil gitu, Ibu. Baik, berarti tadi Ibu masalahnya itu adalah anak siswa Ibu di kelas itu dia bosan ya, dan Ya. apa yang ingin Ibu capai pada akhir pembicaraan atau diskusi kita pada kesempatan kali ini nanti, Bu? Ya, itu Ibu. Makanya saya ingin sekali melakukan coaching dengan Ibu karena saya ingin sekali nantinya setelah coaching ini saya bisa menerapkan pembelajaran yang membuat siswa saya menjadi bersemangat dan aktif, Ibu Ida. Sehingga akan berdampak kepada hasil belajar mereka. Itu. Baik,
Nah, tadi di awal Ibu Tuti sudah mengatakan bahwa kondisi kelasnya itu tadi bosan ya. Bisa Iya. dijelaskan Bu, bosan yang seperti apa yang terjadi dengan sikap siswa yang menunjukkan bosan menurut Ibu di kelas? Ya, jadi saya bilang bosan karena sikap mereka itu ada yang menyandarkan kepala ke meja, bahkan sampai tertidur. Kemudian ada yang izin lah. Jadi izin tuh kadang bukan ke belakang, malah mencari udara segar di luar. Itu Bu. Sehingga saya berpikir bagaimana supaya rasa bosan ini berubah menjadi bersemangat. Oke, bersemangat ya. Jadi Ya. kalau misalnya bersemangat itu yang bagaimana yang Ibu inginkan? Jadi bersemangatnya itu seperti ini, Bu. Nah, ketika saya mengajar, mereka itu aktif mendengar, aktif mengerjakan LK, kemudian hasil belajarnya itu setelah saya itu juga pun bagus, si Bida. Iya, ya. Menurut Ibu Tuti nih, jika misalnya diberikan skala dari 1 sampai 10 deh. Menurut Ibu berapa skala siswa Ibu bosan di kelas? Tingkatan kebosanan siswa Ibu di kelas itu berapa Ya, skalanya? jadi kalau dipresentasikan itu di atas 75% ya, Bu, ya. Tingkat Oh, kebosanannya itu ya tinggi 75% sekali. ya. Ya. Ya, Berarti kalau misalnya 1 sampai 10 skalanya, Bu, berarti 7 ya? 7 ya, 7 sekitar ya. 7 ya. Wah, itu presentasi kebosanan itu ya? Baik, Ya. skala kebosanannya. Nah, menurut Ibu nih, tadi kan sudah bosan dan Ibu kita sudah mengidentifikasi apa saja sikap bosan yang menunjukkan sikap bosan. Tadi kan menyandarkan kepala, kemudian tidak aktif ya. Nah, menurut Ibu, si apa yang seharusnya Ibu lakukan biar siswa ini bergerak? Kan tadi tidak aktif kan, lebih menyandarkan kepala. Menurut Ibu, apa yang membuat akhirnya nanti siswa itu bisa bergerak, gitu, tidak diam saja? Ya, jadi saya itu berpikir supaya menghilangkan perilaku bosan itu, saya ingin melaksakan beberapa kegiatan. Nah, yang pertama sebelum belajar itu saya akan memberikan ice breaking ya kepada anak-anak. Yaitu ice breaking itu saya berpikir bahwa dengan ice breaking anak-anak akan berpikir dan bergerak. Contoh, misalnya pada saat saya sebut warna merah misalnya, anak-anak akan tepuk tangan sekali, warna merek kuning 2 kali, saya sebut warna hijau itu mereka tepuk tangan 3 kali dan kalau saya sebut warna biru, itu mereka akan tepuk tangan tapi tidak ketemu, tidak bersuara gitu. Jadi di situ pada saat saya memerintahkan beberapa warna secara acak, tentu mereka sambil berpikir dan sambil menggerakkan tangan. Hal itu bisa mengaktifkan itu otak kiri kanan siswa. Kemudian yang kedua, saya itu berencana ingin membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran yang menarik yang mereka amati dari hasil pengamatan mereka, saya akan memberi LK yang diisi berdasarkan hasil pengamatan videonya. Jadi dengan sendirinya anak-anak itu kan akan aktif mengamati video karena ada LK yang harus diisi gitu loh. Ya, baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai teknik ice breaking yang akan dilaksanakan. Kemudian juga Ibu Tuti juga akan melaksanakan membuat ya video pembelajaran. Nah, dari ice breaking yang tadi Ibu sudah jelaskan, menurut Ibu, adakah selain ice breaking yang sudah Ibu jelaskan tadi, adakah jenis ice breaking lain yang Ibu bisa menampilkan kan nih biar nggak bosan kan anak-anak kan harus Iya, melakukan yang lebih. Nah, menurut Ibu ya. adakah yang lain model ice breaking yang akan Ibu tampilkan?
Rencananya sih ada yang mungkin bisa membuat anak-anak fresh. Itu saya pernah pelatihan waktu itu, Bu Ida. Itu namanya teknik stop. Oh iya, Jadi teknik stop ini nantinya anak-anak akan merasa segar kembali. ya. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan teknik stop. Bisa tidak Ibu jelaskan tahap-tahap teknik stop yang Ibu jelaskan tadi apa saja sih, Bu? Oh iya, baik. Jadi teknik stop ini jadi saya pertama meminta siswa untuk duduk sempurna sambil memejamkan mata, Bu ya. Jadi mereka akan menghirup udara perlahan-lahan sambil saya mengatakan bahwa silakan dihirup udara perlahan-lahan, kemudian rasakan udaranya masuk melalui hidung, melalui dada, kemudian masuk ke perut, rasakan juga udara yang keluar melalui hidung. Nah, di situ mereka akan pejamkan mata dan merasa lebih tenang dan lebih fresh. Dan itu saya suruh lakukan sebanyak 3 kali. Jadi Baik. supaya lebih fresh gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, rencana yang sangat luar biasa dan semoga dimudahkan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan nih rencananya. Nah, sekarang komitmen ke depannya apa sih yang akan Ibu laksanakan setelah sudah merencanakan ini semua? Jadi komitmen ke depannya saya akan mencoba rencana yang sudah saya buat, kemudian saya akan konsisten melaksanakannya, kemudian setelah itu saya akan mengevaluasi diri, kemudian juga saya akan mengajak teman sejawat saya untuk mengobservasi saya sendiri. Jadi nanti dari teman sejawat saya akan mendapat masukan, Ibu. Jadi masukan tentang kekurangan dan kelebihan pada saat saya mengajar. Baik. Nah, menurut Ibu nih berarti Ibu sudah berkomitmen ke depannya ya. Menurut Ibu, Ya, apa indikator keberhasilan rencana yang akan Ibu laksanakan nanti? Wah, berarti ini sudah berhasil nih. Apa nih indikatornya, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? oh ya, baik. Jadi nanti indikatornya kita bisa dengan cara mengobservasi yang pertama dan juga bisa dengan menggunakan tes ya, Bida ya. Jadi mengobservasi itu melihat anak-anaknya aktif apa enggak, kemudian mereka mengisi LK-nya dengan tekun atau enggak. Nah, kemudian pada saat kita tes itu berapa persen kira-kira yang mereka bisa jawab dengan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, baik Bu Tuti, Alhamdulillah. Berarti Ibu Tuti sudah menemukan solusi dari apa permasalahan yang ditemukan di kelas. Nah, menurut Ibu Tuti, apa nih kesimpulan dari yang kita sudah laksanakan pada percakapan kali ini? Ya, baik. Jadi senang sekali Bu hari ini sudah dapat kesimpulannya. Yang pertama, saya akan membuat siswa saya bersemangat dalam belajar dengan menerapkan pertama memberi ice breaking, menggunakan teknik stop, kemudian menayangkan video pembelajaran yang menyenangkan dan mengisi LK pembelajaran. Itu Baik, Ibu. mantap Bu Tuti, semoga dimudahkan ya. Nanti kabar-kabari ya jika rencananya sudah dilaksanakan. Oke, Bu Tuti? Baik Bu. Baik, Yuk, terima makasih kasih. banyak. Sama-sama Bu Tuti. Nah, ini jamnya sudah hampir selesai. Nanti kita kontak-kontak lagi lewat WA ya Bu Tuti ya. Baik Bu. Baik Bu Tuti, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap luar biasa dari hasil kegiatan coaching kita hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, ibu-ibu yang hebat, dari tadi pengamatan saya, pelaksanaan kegiatan coaching yang Ibu sudah praktekkan, sudah lakukan tadi berdua itu,
secara garis besar sudah tampak semua. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ida sebagai coach tadi itu sudah tampak, dan lembar observasi yang ada di saya ini sudah tercentang semua, Ibu. Luar biasa. Kemudian dari kompetensi yang dikembangkan seperti alur tirtanya itu sudah tampak, seperti tujuannya sudah sampai, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya sudah. Kemudian kompetensi pengembangan dirinya itu pengembangan kesadaran, ya, pengembangan diri tentang pertanyaan berbobotnya juga dapat, kemudian mendengar dengan penuh rasa dan aktif juga ada. Mantap, luar biasa. Semangat Ibu-ibu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan coaching kita pada siang hari ini, perkenalkan saya Darmawati sebagai observer, Ibu Tuti Agustina sebagai coach, dan Ibu Zubaida sebagai coachee. Sebelum kita memulai, tentunya kita akan menyampaikan dulu rubrik yang akan kita isi nanti, disesuaikan pada proses coaching kita, yang akan saya sampaikan kepada Ibu Tuti Agustina sebagai coach kita. Jadi yang pertama di sini nanti kita akan mengamati alur tirta yang ada pada proses coaching ini. Apakah nanti muncul atau tampak di kegiatan itu tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan kita lihat nanti. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tuti Agustina di sini, apa kompetensi yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Dharma. Jadi saya pada coaching hari ini saya ingin sekali mengembangkan yaitu menggunakan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot, saya berharap bisa menemukan solusi pada proses coaching nanti. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan kali ini adalah pertanyaan yang berbobot. Baiklah, Ibu Tuti Agustina dan Ibu Zubaida, mungkin kita bisa mulai proses coachingnya. Sudah siap? Siap. Oke, baiklah. Kami persilakan waktunya kepada Ibu Tuti dan Ibu Zubaida. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu Zubaida, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Tapi ini Bu, saya ada beberapa masalah yang saya temukan di kelas saya ini Bu. Masalah apa sih kok agak kelihatan serius ini Bu Zubaida? Iya, yang kemarin saya WA Ibu Tuti, alhamdulillah hari ini bisa kita mendiskusikan itu. Jadi Ibu Tuti, saya di kelas itu, siswa saya itu selalu saja ganggu temannya. Padahal saya itu sudah buat video pembelajaran dan menggunakan LCD, Bu. Jadi saya bingung, kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, jadi Ibu Zubaida sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video dan tetap juga anak-anaknya tidak bosan. Nah, kira-kira hal apa yang membuat mereka bosan, Bu Ida? Iya Bu, bosannya itu mungkin karena saya selalu menggunakan video pembelajaran Bu. Karena menggunakan video saja setiap harinya, mungkin itu yang membuat mereka bosan. Oh iya, jadi pada coaching kita hari ini,
mungkin ada harapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Zubaida. Mungkin bisa dijelaskan tujuannya Bu Zubaida. Ya Bu, jadi saya berharap sekali dengan kegiatan kita hari ini, nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Misalnya nanti saya bisa mengetahui apa penyebab murid saya bisa bosan dan sering mengganggu temannya. Nah, tadi Bu Ida mengatakan apa solusi supaya mereka tidak bosan dan sering mengganggu temannya. Bosan yang seperti apa yang Ibu lihat dari karakter anak-anak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya Bu, bosannya itu Bu ganggu teman Bu, yang pertama colek-colek kiri kanan, kemudian apa namanya balik belakang, tidak memperhatikan video yang saya tampilkan di depan, kemudian ada laporan temannya, Bu ini ganggu saya, seperti itu, ajak ngobrol temannya Bu, itulah perbuatan yang menunjukkan mereka itu bosan, sehingga saya mengatakan mereka sepertinya bosan Bu. Nah, jadi itu Ibu Ida sudah jelaskan karakter anak-anak yang membosankan ya. Jadi colek teman dan sebagainya. Rencana Ibu Ida sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang membosankan itu ada nggak? Ada nggak rencana yang terlintas dalam pikiran Ibu Ida? Sebenarnya Bu ada, karena saya berpikir bahwa mungkin disebabkan karena media yang sama terus-terus. Nah, saya ada rencana untuk membuat media yang lain, Bu. Nah, media yang lain tuh media yang seperti apa? Ya, misalnya seperti puzzle, atau misalnya bisa membuat gambar, ataupun Bu, karena mungkin selama ini selalu belajar di kelas, saya bisa mengantisipasinya atau membuat dengan metode pembelajaran lain, seperti outing kelas. Ya, bagus sekali Bu Ida. Puzzle, outing kelas itu yang seperti apa sih Bu Ida? Nah, outing kelas ini Bu, jadi dia tidak belajar di kelas Bu. Jadi saya akan menyesuaikan dengan materi pelajarannya. Misalnya, kan selama ini Bu ya, kalau materi tumbuhan nih Bu, saya tampilkan melalui video. Padahal bisa saja Bu, saya bawa anak-anak ke halaman sekolah karena di sana banyak tumbuhan. Ataupun saya bekerja sama dengan pihak lain, misalnya pas lagi materi sumber listrik, saya bisa bawa ke PLTD, Bu. Seperti itu, jadi mereka tidak bosan. Menurut Ibu Ida, dengan cara mengajak ke PLTD atau mengajak belajar di luar kelas, apakah anak-anak nanti akan tidak bosan? Ya, sepertinya seperti itu, Bu. Tidak akan bosan. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa anak-anak itu akan jalan gitu, Bu. Tidak duduk saja diam di kelas. Mereka keluar dari lingkungan, melihat sesuatu yang baru, itu akan menimbulkan ketidakbosanan untuk siswa. Nah, itu artinya Ibu Ida sendiri kan sudah menemukan solusi apa yang Ibu Ida dapatkan untuk menghilangkan rasa bosan tersebut. Iya, Bu. Kemudian apa komitmen Ibu Ida sendiri setelah melaksanakan rencana tersebut? Komitmen saya ke depannya, Bu, saya tetap akan memvariasikan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Jadi tidak hanya puzzle atau gambar, bisa jadi media lainnya
misalnya seperti kuisis dan lainnya, Bu. Kemudian metode pembelajarannya juga mungkin bisa saya variasikan, tidak hanya menggunakan outing kelas. Dan outing kelas pun saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak, Bu, seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi setelah kita diskusi sekian menit ini, apakah Ibu Ida sudah mendapatkan kesimpulan tentang apa yang ingin kita selesaikan hari ini? Alhamdulillah, Bu, sudah. Jadi saya bisa mengetahui apa penyebab siswa saya bosan dan sering ganggu teman di kelas. Kemudian solusinya nanti saya akan memvariasikan media pembelajaran dan juga metode pembelajaran dengan melakukan outing kelas. Juga nanti saya akan berkoordinasi dengan pihak lain, Bu. Bagus sekali. Jadi menurut Ibu Ida, apa perasaan Ibu Ida hari ini setelah kita coaching? Alhamdulillah, Coba diceritakan. Alhamdulillah, Bu, lega, Bu. Lega sekali. Karena saya kemarin itu berpikir, saya ini sudah berbuat semaksimal mungkin, Bu. Karena menurut saya, video pembelajaran yang ditampilkan di LCD itu menyenangkan. Ternyata masih saja anak-anak siswa di kelas saya itu bosan. Nah, setelah menemukan solusinya, ini saya sangat bahagia dan senang, Bu. Ya, saya juga sebagai coach merasa senang juga sudah bisa membantu Ibu Ida dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas, yaitu bagaimana menghilangkan rasa bosan anak-anak di kelas. Kemudian saya juga berharap Ibu Ida akan menerapkan hal tersebut. Nah, jadi kira-kira ke depannya nanti bagaimana, Wida? Setelah merasa senang, kemudian apa rencana ke depannya setelah kita coach ini, kita melakukan coaching ini? Ya, rencana ke depannya itu, Bu, saya akan konsisten melaksanakan, memvariasikan video pembelajaran atau media pembelajaran. Kemudian saya juga akan konsisten tiap seminggu atau dalam sebulan itu adalah outing kelas yang saya laksanakan agar merefresh pikiran anak-anak seperti itu agar tidak bosan tentunya. Ya, baik Wida. Saya juga berharap coaching ini tidak berakhir di sini, Wida ya. Jadi kalau ada sesuatu, baik itu hal yang kecil sekali, itu bagusnya kita coaching ya, Wida, supaya nanti solusinya kita bisa temukan sama-sama, ya. Jadi bagus sekali. Cuman saya mohon maaf, baru sekarang saya bisa ada waktu buat Ibu Wida, ya. Baik, Bu Tuti, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih banyak Ya. sudah di coaching kali ini dan alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Ya, gini saya sampaikan terima kasih juga karena sudah mau percaya sama saya untuk menjadi coach-nya Ibu Ida ya. Mungkin di lain kesempatan juga saya juga ada masalah bisa saya minta tolong Ibu Ida untuk membantu juga. Baik, Bu. Siap-siap. Baik, Bu Tuti. Terima kasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, Wida. Sampai jumpa, Bu Tuti. Ya. Suaranya Bu Dharma enggak kedengaran. Terima kasih atas praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Tuti Agustina dan Ibu Zubaida. Telah melakukan proses coaching dengan baik. Ada beberapa Kenapa Ibu Tuti, Ibu Dharma? Macet suara Bu Zubaida. Bu Dharma. Aduh, gimana nih Bu Tuti?
sudah nampak Bu Dharma bisa diulang semuanya. tadi nggak kedengaran suaranya, diulang dari awal. Kontak-kontak Bu Dharma, tadi nggak bergerak lama. Oke. Terima kasih atas praktek kucing yang sudah dilakukan oleh Bu Tuti Agustina dan Ibu Zubaida. Sesuai dengan rubrik ini sudah saya isi, rubrik-rubrik yang sudah kita sampaikan di awal tadi, yang akan menjadi penilaian dari observer kali ini. Jadi di sini saya mengevaluasi dulu secara garis besar alur Tirta. Pada kegiatan kita sudah nampak, tujuan utama dan indikator sudah ada, tampak. Kemudian identifikasi ada, kemudian rencana aksinya tampak juga, tanggung jawab semua ada ya, semua ada nampak di kegiatan kucing yang dilaksanakan. Terus yang ingin saya tanyakan tadi tentang kompetensi coach yang ingin dilaksanakan, yang ingin dilakukan oleh Ibu Tuti sebagai coach di sini ya, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Tuti kali ini adalah apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diri yang ingin dikembangkan dari kompetensi tadi? Indikatornya yang jelas solusi yang diinginkan itu tercapai. Jadi permasalahan yang disampaikan oleh kucing itu terselesaikan selama kucing berjalan, Bu Ida. Jadi solusinya tercapai, kemudian bisa membuat kucing itu merasa lega atas permasalahan yang dihadapi. Nah, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya yaitu mendengar dengan rasa, dan dengan rasa itu yang saya ingin kembangkan, Bu Dharma. Semoga kucing selanjutnya saya bisa baik, Ibu Tuti. menerapkan itu ya. Oke, baik Ibu Tuti. Jadi Ibu Tuti sudah melaksanakan proses kucing bersama Ibu Zubaida. Ibu Tuti sudah tahu bagaimana rasanya menjadi coach. Kemudian tadi sudah mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu Tuti di pertemuan kucing selanjutnya, jika ada kucing lagi, akan mengembangkan tentang apa tadi? Mendengar dengan rasa. Oke, mendengar dengan rasa. Jadi itu yang akan dikembangkan di pertemuan berikutnya. Baiklah Ibu Tuti dengan Ibu Zubaida, karena waktunya juga sudah cukup, bisa kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zubaida. Di sini saya berperan sebagai observer, dan Ibu Serianti sebagai coach, dan Ibu Darmawati sebagai kuci, gitu ya. Sebelum saya memulai kegiatan kucing pada hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, rubrik pengamatan yang akan saya laksanakan sebagai observer, yaitu nanti saya akan mengamati setiap tahap dari kucing, yaitu tirta ya ibu-ibu ya. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, dan rencana aksinya, dan tanggung jawab. Saya harap nanti semua lengkap dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu berkenaan dengan kompetensi Ibu Serianti SPD sebagai coach. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Serianti SPD, apakah kompetensi yang ingin ditampilkan atau dilaksanakan pada kegiatan coaching kali ini, Bu?
Oh, ada dua Ibu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu pertanyaan yang berbobot dan yang keduanya itu mendengar dengan rasa. Dua Baik, itu yang ingin saya kembangkan Ibu. baik. Berarti untuk mempersingkat waktu, kita buka proses kucing ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu Sriyanti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Dharma, gimana? Ini Bu Sri, boleh saya masuk Ibu? Boleh, sila. Oh ya, ini tentang yang sering kita bicarakan di WA itu, ngobrol-ngobrol melalui telepon, melalui WA yang sudah kita bicarakan itu, Ibu. Mumpung kita ada kesempatan bertemu ini, jadi saya ingin membicarakan lebih lanjut lagi tentang yang sudah kita bicarakan dari kemarin-kemarin, Ibu. Ibu ada waktu? Ya, ada Ibu. Ada kebetulan ini kan juga santai, ini hari Minggu juga ini. Besok kan kita baru sekolah, Ibu. Ya. Walaupun lewat HP gitu ya, tetap anggap saja kita ini ketemu gitu Ibu ya, jangan artinya lepas saja nanti berceritanya. Baik Ibu, supaya lebih enak bercerita ya Bu. Ya. Kita lewat HP, ini juga kita saling video call ini Bu, jadi kita bisa saling lihat ini. Ya. Ya Bu. Bagaimana Bu, ada yang bisa kita bincang-bincangkan atau gimana? Iya ini Bu, mengenai tugas saya di sekolah, ada yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu sebagai pimpinan ini. Ya, silakan, apa itu Ibu yang mau dibicarakan itu? Ini Bu, tentang tugas saya. Sekarang saya kan lagi CGP Ibu, pendidikan guru penggerak. Terus saya juga sebagai guru kelas 12. Kemudian saya juga sedang praktikum, banyak yang praktikum, banyak guru yang praktikum. Terus saya juga kepala lab di sini, Bu. Jadi tentang manajemen waktu saya ini, Bu. Oh, berarti tentang manajemen waktu Ibu ya. Ada apa dengan manajemen waktunya Ibu? Jadi di sini saya keteteran Ibu membagi pekerjaan saya antara sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, sebagai kepala lab, saya keteteran di situ Ibu. Keteteran yang bagaimana maksudnya ini Bu? Begini Bu ya, kan Ibu tahu sendiri sekarang lagi penilaian akhir semester. Nah, saya kan kemarin sampai ngumpulin tugas soal lama. Terus tadi biasanya setiap hari ada praktikum. Nah, kalau di CGP saya enggak masalah. Saya alhamdulillah menyelesaikan tugas saya. Bermasalah di masalah laboratorium ini, Bu. Sebagai tugas saya sebagai kepala laboratorium. Sebagai kepala laboratorium gitu, gimana dengan kepala laboratoriumnya, apa yang jadi masalah di situ? Jadi begini Bu, kan setiap hari sekarang ada guru yang praktikum Ibu kan, karena menjelang ujian kelas 12. Nah, di situ saya biasanya sebelum ada CGP, saya menyiapkan alat dan bahan di sore hari Bu. Sekarang saya siapkan di pagi hari. Nah, dibantu oleh satu laboran. Saya siapkan di pagi hari, saya mau masuk kelas lagi. Jadi kadang peralatannya belum siap, Ibu. Sudah masuk, guru mau praktikum. Itu, Ibu. Seperti itu, Ibu. Berarti di tadi manajemen waktunya di pengelolaan labnya gitu, Bu ya. Nah, kalau boleh saya nanya, apa tujuan dari percakapan kita ini yang hari ini yang kita lakukan ini, Bu? Oh, jadi begini Bu, saya ingin mendiskusikan dengan Ibu, mencari solusi terbaik buat saya ini Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi seperti itu. Oh, ya, permasalahannya tadi sudah kita tahu bahwa keteteran diatur waktu di ini ya, di sebagai pengelola lab.
Nah, Ya. apa yang selama ini yang Ibu rencanakan? Ide Ibu dalam pengelola lab ini, dalam mengelola lab selama ini, ide-ide yang Ibu sudah laksanakan. Jadi begini Bu, biasanya sebelum ujian itu, biasanya sebelum ikut CGP, peralatan saya sediakan di sore hari Bu. Jadi besoknya guru masuk sudah siap untuk praktikum. Tapi karena sekarang banyak tugas CGP saya sediakan di pagi hari. Ternyata saya lakukan hal itu tidak bisa Ibu, karena sebelum siap alatnya, guru sudah mulai masuk dan saya pun harus masuk kelas. Jadi itu Ibu. Berarti praktikumnya itu ya, Ya, Ibu. mengatur alat. Nah, Ya. mengatur alatnya ini ada enggak cara lain selain Ibu, atau ada enggak orang lain yang bisa menyiapkan selain Ibu? Karena ini di alatnya, alat praktikumnya. Ya, baik Ibu. Ada satu laboran di situ yang membantu saya, Ibu. Itu pun tidak dapat terpenuhi itu untuk sementara ini. Laboran, ada satu laboran berarti di tempat Ibu itu. Nah, selama ini laboran itu membantu Ibu dalam hal apa? Kemudian dalam hal pada saat Ibu sekarang menjadi CGP, kemudian dengan tugas-tugas Ibu yang numpuk, peran laboran yang ada bersama Ibu ini bisa mengcover enggak kegiatan atau tugas Ibu sebagai pengelola lab ini? Itulah Ibu, tidak bisa terpenuhi dengan satu laboran itu Ibu, tidak bisa. Nah, rencana Ibu dengan itu bagaimana? Sudah ada laboran, kemudian sudah Ibu itu memang tugasnya sebagai pengelola gitu. Rencana Ibu dengan ini semua itu apa yang ada di benaknya itu? Jadi begini Bu, saya mau diskusikan dengan Ibu sebagai pucuk pimpinan. Ini juga sudah mau berakhir penilaian akhir semester, pasti ada pembagian jadwal, siapa tahu Ibu bisa membantu saya di sini. Mungkin bisa saya minta bantuan Ibu disediakan satu lagi laboran, ditambah lagi satu laboran yang bisa membantu saya sampai ujian ini aja Ibu. Itu permintaan saya kalau bisa. Berarti menambah laboran untuk membantu Ibu selama ujian. Ya, nah, Ibu. Dari itu sudah ada orangnya yang Ibu ini laborannya yang cocok dengan Ibu, yang nanti akan seia sekata dengan Ibu, sehingga tugas Ibu sebagai CGP, tugas Ibu sebagai pengelola lab enggak keteteran lagi kalau sudah ada orangnya seperti itu. Bagaimana? Iya Ibu, ada Ibu itu guru kimia kita yang honor itu Ibu. Dia sering bantu-bantu saya, mungkin bisa kita rekrut yang itu Ibu. Jamnya juga kurang dia. Alhamdulillah, berarti ada solusi Bu ya. Ada berarti dengan adanya laboran ini, walaupun ada laboran tadi laboran kimia ya, ditambah sekarang laboran untuk fisika ya rencananya ini. Iya Ibu, benar. Ya. Karena kan lab kita berjauh-jauhan Ibu, jadi bisa lah. Berarti alhamdulillah dapat kita solusinya ini. CGP-nya Ibu jalan, tugas Ibu sebagai pengelola lab juga jalan karena ada dibantu oleh 2 laboran. Nah, ini kalau sudah terpenuhi dengan 2 laboran atau ditambah laboran ini, sejauh mana atau kalau kita presentasikan itu untuk membantu waktu Ibu itu kira-kira berapa persen? Kalau seperti itu Ibu, insya Allah bisa lah 95% terpenuhi. Tidaklah kita membazir bilang sempurna Ibu 100%. Insya Allah bisa 95% Ibu. Alhamdulillah sudah luar biasa kalau 95 itu Ibu.
komitmen Ibu ke depan bagaimana? Jadi komitmen saya ke depannya dengan solusi yang diberikan Ibu nantinya menambah laboran, saya akan lebih meningkatkan kinerja saya, menyiapkan peralatan untuk teman-teman sehingga mereka pun dapat melaksanakan praktikum tanpa harus keteteran dengan peralatannya, dengan apanya, saya pun bisa membagi waktu dengan baik. Itu komitmen saya ke depannya, Ibu. Alhamdulillah, sudah kita dapat solusinya, Bu ya. Kemudian presentasi keberhasilannya atau membantu Ibu itu sudah kita dapat besar sekali. Kemudian komitmen Ibu. Kemudian dari pertemuan percakapan kita ini kesimpulannya apa ya, Ibu? Kesimpulan yang kita dapatkan ini. Jadi kesimpulannya Ibu, saya mendapatkan solusi dari Ibu bahwa Ibu nanti bersedia memberikan saya penambahan laporan. Dengan izin Ibu tentunya nanti akan ditambahkan di pembagian tugas berikutnya. Itu harapan dan kesimpulan yang saya dapat hari ini, Bu. Terima kasih. Iya, syukur alhamdulillah Bu ya, dari semua tadi percakapan kita terakhir di ujungnya ini Masya Allah luar biasa kita dapatkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Bu membawa nama baik sekolah kita, anak-anak kita, kemudian semua guru yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau begitu Ibu, mungkin bisa kita sudahi Bu ya, kebetulan juga ini sudah asar, kita mau asri dulu Bu. Iya Ibu, baik, terima kasih banyak Ibu atas solusi yang diberikan. Terima kasih atas bantuannya, bisa membantu kami sebagai guru di sekolah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, luar biasa proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Sriyanti SPD dan Ibu Darmawanti ST MPD. Nah, di sini ada beberapa review atau saya ingin mengevaluasi secara garis besar terhadap proses coaching yang telah dilaksanakan. Tetapi sejauh ini mantap, luar biasa ya. Dari lembar observasi saya ini, nah semuanya itu alhamdulillah sudah tercentang Bu. Jadi antara tujuannya, proses tirtanya itu tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah tampak dan sudah dilaksanakan dengan lengkap. Mantap. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Sriyanti SPD sebagai kompetensi coaching, seorang coaching ya. Mohon maaf, coach. Nah, yang pertama itu adalah apa indikator tercapainya, kan tadi di awal Ibu Sriyanti mengatakan bahwa indikator kompetensinya ingin membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Apa sih indikator ketercapaiannya, Bu? Indikator ketercapaiannya tadi itu ketika saya mampu mengajukan pertanyaan kepada Ibu Darma, bagaimana membuat beliau itu keteteran di tugasnya, kemudian apa solusi yang beliau minta, kemudian itu presentasi dari apa yang menjadi solusi yang kita berikan itu berapa persen itu sudah. Kemudian kompetensi yang keduanya itu sudah saya mendengarkan dengan cara seksama, mendengarkan dengan benar-benar dengan hati, memposisikan diri saya ketika saya berada di posisi beliau itu. Kompetensi itu alhamdulillah sudah saya dapatkan. Ya Ibu Sriyanti. Kemudian yang kedua Bu, kan untuk coaching yang akan mendatang ini kan coaching akan ada coaching selanjutnya, proses coaching selanjutnya. Nah, apa kompetensi lainnya yang ingin Ibu kembangkan selain yang sudah Ibu laksanakan tadi? Saya coba akan mengembangkan satu kompetensi lagi ya, kesadaran penuh akan coba saya kembangkan dari kompetensi menjadi coach gitu. Jadi satu yaitu kesadaran penuh.
Ya, oke. Baik Bu Yanti, semoga Srianti semoga sukses ke depannya dan Ibu Darmawati STMPB juga. Intinya kesimpulan adalah proses coaching yang sangat luar biasa. Baik, kita tutup Terima kasih. dan sama-sama Bu, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik kucing yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.